Sehat bro? Alhamdulillah, sawang-sawang. Wis, keren YouTube Ihsan Setia. YouTube Tepayu. Iya senior, ya teh suhu lah. Jadi dia udah seberapa tahun nih? Jalan 3 tahun lah. 3 tahun di 3 tahun YouTube di tuh YouTube. Tapi ya itulah Tepayu. Nah bisa tuh Payu. Ya aku mah ya, karena memang pertama niatnya sih ente udah monetisnya. Karena kan si konten saya justru lebih ke cover lagu. Oh, cover lagu, jadi gogorowokan gitu. Gorowokan. Nah, kita pernah satu band kan? Ya, padahal orang apa, tapi kan ceritanya iya. Oh iya. Apa? Kita satu band kan? Aldinap. Anjir. Kan itu apa? Lamun apa mau konten, mau bahasin gitu. Ya, jadi lebih ke cover. Emang niatnya juga awalnya cuma sekedar hiburan. Sekedar hiburan itu kan. Pelepas penat lah. Memang kalau filosofi saya ya, selain sholat, terus zikir, sedekah, nyanyi itu obat hati ke saya mah. Oh, gitu. obat hati. Obat hati. Tapi berarti dirinya berseberangan dengan Opik. Berseberangan jeung opik kumaha? Opik kan obat hati ada 5 perkara. Oh nya bisa jadi. Dirinya opat. Obat saya mah nya, kurang hiji nya, benar-benar. Maklum lah, teu ngadahar bangku pesantren. Oh, benar bang naon mana? Bangku sekolah. Sibuk naon ayeuna cuy? Sibuk gawe intinya mah ada lebih kadinya gitu. Oh, jadi ngurus budak. Jadi YouTuber gitu kan biasanya YouTuber sok gara rawe balaleunghar gitu. Justru eta teu realistis hirup kayak gitu teh. Jadi tetapnya gawe buku dulu kan. Tetap damun yang duit mah lebih ke kerja. Ya, Lebih ke benar kerja sih. gitu. Tapi dari gawe dina curug batur kan teh enak oge nya. Ya mungkin Gitu kan. proses lah. Iya, lebih ke proses itu. Proses lah. Ya, memang niat sih kalau misalkan punya modal lebih mending usaha. Karena orang dia pernah dengarnya salah satu kutipan iya orang sih naon namana teh panutan cenah. Benar. Idola atau panutan gitunya Nadiem Makarim. Nadiem Makarim. Ayeuna geus jadi Mendikbud Ristek. Ristek. Bener kan? Mendikbud Ristek. Ristek. Jadi manehna baheula ngomong kieu, urang masih ingetnya obrolan Mas Menteri aya namanya nyebutna. Jadi nanaon ge cenah ketika kita ingin berbuat sesuatu atau misalkan ketika kita ingin jadi bos, ingin berusaha, ingin jadi pengusaha, rasakeun heula ketika kita jadi pegawai. Nah, eta. Biar apa? Biar kita tahu gimana rasanya pekerja teh gitu. Benar bisa. Jadi meureun ayeuna teh dalam tahap eta meureun. Dalam tahap belajar lah. Belajar. Mencari ilmu dan mencari pengalaman. Tuntutlah ilmu sampai ke negeri Portugal gitu. Ke Jerman saya mah, Portugal mah. Orang Portugal lah. Ke Jerman saya mah. Karena sekedende Ronaldo pensiun gitu. Lamun main bola saya tetap cinta Juventus. Oh. Nah, Anda interesti kan? Iya, tamu mau Tapi bisa kalau dia, untuk di negara saya masih tetap cinta Jerman. Jerman. Oh, Jerman. Kemari walaupun keok gitu. Keok, ancur-ancuran. Aduh. Ya, Jerman generasi ngeskolot sih ya. Iya, betul. Generasi 2006. 2000 bener, mesti hilang aduh. 15 tahun berarti nyemular wae geus teu bisa lompat kamari. Waktu coy, susah lah. Akhirnya mah semua iya. Boga komo boga penyerang Timo Werner. Aduh, lawak. Jadi orang pernah nonton di YouTube sih ya, si Warner teh. Jadi pas ya teh jangan mewarnerkan diri. Membegokan diri. Membegokan diri gitu. Jadi nya parah pisan sih kalau di Jerman teu boga striker. Terus di tukang lagi rada-rada goreng gitu. Playmaker gak ada sama sekali. Playmaker bener. Jadinya kita lewat dulu masalah Jerman karena kalau ngebahas sepak bola loba nu ya apa. Iya gitu. Juga ESPN Sport aja. Jadi baheula inget Boy Noya gini. Boy Noya aduh. Bener. Jam 1 peuting ngebela Antasari yang nonton Spirit Football. Hanya durasinya setengah jam padahal. Gitu kan. Jadi indah sih. Indah benar. Seperti itu. Kecil kita mahnya aduh. Ayeuna nya budak ayeuna mah ngeunah bahkan orang pribadinya untuk hari ini atau zaman ayeuna ketika nonton bola alah hoream tuh nya geus we maksudnya bisa nonton cuplikan ayeuna mah bener di YouTube gitu. Urang mah baheula ngudag-ngudag koran bola. Eta perjuangan soccer bola poster pajangkeun. Ayeuna mah lamun urang hayang misalkan foto si Lautaro Martinez download di YouTube, tinggal ngeprint, gampang, kepercetakan. Baheula orang mah gitu kan. Orang perjuangan ada. Numan tiap poe Rebo atau poe Kemisnya lamun si koran soccer teh. Jeung kieu deh, Pau. Baheula mah nu disebut fans bola teh menyeluruh. Henteu aing-aingan misalkan ayeuna
resep ka Jupe misalkan saya nya. Sok aja jelek ke Inter gitu kan. Inter sarua aja jelek ke Jupe. Ulah mah kayak gituan gitu. Jadi sama seperti orang kamari bernya bintang tamu si Akeo gitu. Kebetulan dia berseberangan yang orang gitu. Da ente mah meureun jeung urang, ente Juventus orang Inter. Iya. Sarwana meureun di timnas lah Jerman ya. Sarua Jerman. Mun si Akeo kamari Akeo AC Milan, orang Inter Milan, sarwana di Persib gitu. Jadi kita pasea emang pasea, tapi pasea nage kan kita teh ketika tim itu bermain. Termain unggul. Setelah 45 menit, 90 menitnya udah gitunya bareng deui. Bahkan orang sering ti leutik pasea jeung si Udin. Orang balik sekolah pasea. Tapi pas sekolah agama bareng deui gitu. Bareng deui. Jadi itulah kenapa sih orang ketika dina konten orangnya aya nu kararieu karena naon orang masih miris gitu. Masih banyak fans anu fanatik. Nah, sebenarnya iya bahaseun teh lain bahaseun fan club, tapi tadi gara-gara ngomongkeun. Jadi we nyadieunya nyambung gitunya. Jadi nya enggak ada salahnya juga gitu ya. Iya, betul. Bagi rekan-rekan anu ayeuna apalagi fans karbitan Karbitan. Kebanyakan karbitan da nu asup kana grup Jupe ge asupna teh lobana fans Ronaldo unggul yang fans Jupena sebenarnya mah. Karena ketika follower Juventus itu lebih tinggi daripada Ronaldo. Nah, gitu. itu. Pas Ronaldo asup. Risiko itu. Sarua juga si Egi Maulana Fikri ya. Egi Maulana Fikri kan sarua. Jadi fans klubna teh lebih lebih seutik daripada si orang follower si Egi gitu. Benar. Jadi nyetana naon itu nilai jual nilai plus oge marketing. Nah, tadi lanjutnya karena jadi kita sebagai fans klubnya ulah jangan sekali-kali walaupun kita fanatik ingat kata-kata orang maneh atau orang jeung si Udin diadu di dieu Jupe jeung Inter mau apaleun dan mau dibere naon ku Jupe jeung ku Inter ge gitu. Bener. Tapi kalau tahu jadi manggil orang Udin ya. Sejarahna kumaha ya. Eta dibahas dina nu selanjutnya we. Tema nu ayeuna masih urang nanya tentang YouTube gitu biar rekan-rekan paham. Karena kayaknya loba wah si eta cenah nah jadi karena YouTube. Wah cenah YouTuber mah tuh Balumar dan lain-lain. Kalau Anda lihat Atta Halilintar, Deddy Corbuzier. Benar. Yang dilihatnya seperti itu ya betul, iyalah. Betul. Tapi kunaon orang ayeuna ngundang Udin, lihatlah ini yang udah bertahun-tahun menghasilkan. Tahun-tahun menghasilkan. Memang ya kumanya kalau misalkan memang orang niatnya hayang cuan sebenarnya YouTube tuh realistis. Oh, apa. Ieu teh wajib lamun saya ngedit video, ngedit musik, mixing gitu kan. Ini wajib ya. Greensen. Disebutkan tenan naon deui? Tenan naon. Mudah-mudahan endorse. Tapi nya teu kudu panjang teh misalkan Greensen teh fungsina teu kudu. Tuh, dale bintang iklan urang mah. Dan ieu jeronya enggak ada alkohol. Non alkohol. Karena orang apal dari kecil tong boro alkohol udud gitar sih mah. Alhamdulillah. Lanjut tadi teh naon? Tadi teh ya misalkan nge-YouTube gitu nya. Misalkan yang kita nyari cuan yang terrealistis bang realistis cek saya gitu terus soalnya naon saingan kita bukan cuma satu kampung, satu kota, satu negara, tapi seluruh dunia YouTube mah lebih ke dinya gitu. Terus kalau misalkan ayeuna orang udahna duit di mana orang subscriber orang kurang, view orang kurang, pasti bakal aya rasa frustasi ke orang. Ya. Jadi hoream gitu kan. Karena yang dikejarnya gitu kan dikejarnya itu viewersna bukan ke kita nggak berkaryana. Nah saya mah justru lebih ke bikin karyana tadi teh kan obat hati teh obat lieu teh karena karya tadi kan itu dimonetize bukan itu sih sebetulnya karena emang persyaratannya yang berat gitu kan itu ayeuna nanti kita bahas lah persyaratannya. Nah ayeuna kan udah tahu ya YouTube teh seperti ini. Terus tujuan anak ayeuna kumaha? Tujuannya lebih ke hobi lah. Ngisi waktu luang. Ya kalaupun misalkan ada monetes, alhamdulillah itu nilai bonusnya. Itu cuma nilai bonus gitu. Nah memang kebanyakan gitu kayak musisi cover sebetulnya mah bukan pengen ngundang uang nah hungkul. Tujuan utamanya mah mungkin saja mereka tuh cari fanbase buat ngeluarin lagu sendiri. Bisa jadi kan ngeluarin lagu sendiri nanti justru mereka bakal mengiklankan lagu mereka sendiri gitu. Dan saya juga tidak menutup kemungkinan saya juga nulis lagu, saya juga rekaman lagu sendiri tapi belum dipublish karena mungkin saya merasa fanbase saya belum kuat.
Betul. Belum kuat gitu. Makanya saya masih cover-cover lagu aja, sekedar cover-cover lagu aja gitu. Jadi emang jelasnya tujuan anak karena udah punya lagu sendiri gitu. Dan udah katakanlah geus matang sih lamun cek orang di kalangan amatir gitunya. Asupna orang-orang kan amatir lah. Walaupun sakeren kumaha tetep amatir tetep karena amatir. menggunakan peralatan yang seadanya. Kamera HP terus recording juga seadanya pakai PC tua. PC tua itu masih bisa dipakai. Jadi nu aya we nya dipakai. Memanfaatkan barang yang ada, intinya itu. Harus bisa sekreatif itu kalau misalkan niatnya berkarya mah. Itu aja. Jadi kalau misalkan tadi Isan jangan lupanya tonton oge bisa hayang aya anu ke hayang lalaguan hayang naon barangkali gitunya aya kebetulan di cover ku Isan atau mau request juga mangga YouTube-na tuh wah gaya batur saya baju saya tulisan setidaknya aya bajuna gitu kan. Urang can aya endorse ya karek make kaos ID hunggul make kaos ID teu make logo gitu. Gimana nyablon sorangannya gampang lah. Ya gitu. Tuh YouTube bisa setia kayak aya dihandap ku urang di ieu keun tulisanana. Lamun urang kieu Din tujuan anak ya ente kan tadi tujuan anak gitu. Ayo urang makan simpel, urang selama ini bekerja terus urang nyari duit itu tina ngomong. Tina ngomong ya. Matak ayeuna urang naon tujuan anak YouTube cenah wah hayang neangan duit dan lain-lain. Duit itu bonus. Bener bonus. Tadi teh nya meureun ente hobi na nyanyi karena nyanyi. Iya, nyanyi musik lah. Ayo orang misalkan hobina nggak gitar, tapi lamun nggak gitar unggul kan saingan loba teuing. Nah eta justru ge pasti loba saingan. Karena gitu. lamun dia kan punya kelebihannya bisa main semua alat musik lah, hampir semua gitunya. Lamun orang kan cuma nya sorat alus-alus teuing gitunya. Tapi cukup lah gitu, jangan ngasilkeun duit. Orang pernah nyanyi ngasilkeun duit gitunya. Tah orang mah tujuanna nanya karena orang nyari duitku ngomong dan gawe orang ngomong gitu. Yang geus we urang ge hayang mencoba menyalurkan hobi gitu. Gak ada salahna kan. Gak ada salah. Nyeun konten kieu. Di samping eta tetep orang dari setiap konten itu aya nu hal yang bisa diambil lah. Jadi tidak hanya ngabacot teh jelas gitu. Harus ada ilmunya lah, berisi. Betul. Tadi juga Udin gitu kan. Tadi sekilas itu udah ada ilmu walaupun masih tentang fans sepak bola gitu nya ulah iya teuing. Tapi nya ini obrolan masih panjang. Sebenarnya ieu lamun ieu ngobrol dan terus direkam, tapi ka kiamat kurang 2 poe oge ieu moal anggeus gitu kan. Karena naon urang geus tileutik kayaknya tileutik bahwa bahkan kita lahir di tahun yang sama beda sabulan ya. Terus sebabarengan tileutik sampai ayeuna lamun cek asana bosen ini seberapa puluh tahun gitu dia ngobrol-ngobrol gitu. Tapi kan hampir 28 tahun dia udah. Sekolah gitu, cuman bedana alhamdulillah Udin sudah menikah dan baru aja menjadi bapak gitu. Selamat gitunya. Mudah-mudahan menjadi anak yang solehah karena istrinya. Istri itu. Benar. Bisi gitu, bisi orang salah. Ya orang termasuk nuju ledar lah gitu. Bukan lanjut tujuh ledar gitu. Lanjut Din, tadi kan sekilas karek orang mengawang-awang. Sebenarnya udah berapa lama sih di YouTube teh? YouTube udah hampir jalan mau 4 tahun. Saya awalnya mah di 2017 sih. Mulai pertama upload 2017. Itu teh pas keluar kerja di Bandung. Tambah kesel gitu kan ya sambil cari-cari kerjaan. Karena hobi nyanyi, hobi main musik, ya udahlah rekam itu kan modal cuma beli mikrofon sama hanger itu cuma 250.000 baheula di Shopee ya. Terus beli gitar Gibson KW 15 merenya gitu kan. Cuma 650.000 cuma di setting jadi enakeun gitu alhamdulillah lah gitu. Awalnya mah tidinya sih gitu. Jadi orang bisi pilih kasih cenah. Bintang tamu kita menyebutkan salah satu startup gitu. Orang sebutkan kalau orang beli alat di Tokopedia. Gitu. Tokopedia ya. Oke. Enggak ya, mana padahal tuh di endorse aja gitu. Di Shopee dah emang saya belinya di Shopee gitu. Dan orang di Tokopedia. Gitu. Jadi lumayan di laugenya. Sampai ayeuna can ngahasilkeun duit eta. Sama sekali can pernah. Nah, kenapa? Ieu kan teu ngahasilkeun duit tapi masih keneh daek lah karena disadari atau tidak itu kan buang-buang waktu. Benar. Jujur saya pernahnya. Saya pernah gitu nya Pau. Kenal jeung YouTuber mobil Brio baheula kan, terus YouTuber tutorial dan mereka udah pada ngahasilin. Baru setahun udah bisa ngahasilin, tapi saya belum. Saya pernah terpacu saya pengen gitunya, pengen ngejar subscriber ya, pengen ngejar
view misalkan view hours gitu kan. Tapi di satu sisi saya capek sendiri ngudak-ngudak begitu stres gitunya. lebih stres, jadi keluar dari tujuan gitu kan. Tujuan saya pertama nge-YouTube itu kan cuma buat hiburan, untuk hiburan. Tapi kalau dari tadinya dari hiburan malah jadi stres kan itu jadi keluar jalur gitu. Ya, bener sih. Gitu Jadi kan. jika kerbobogohan menurutnya. Nah. Udang sare ningali, sabaran nontonnya. Gitu. Setik tepo view sabaraha ieu. Setik oh iya subscriber aya naik tuh. Aduh dina sakalina turun. Padahal nu turun kan saurang gitu kan subscriber. Tapi orang teh ngerasa aduh naon salah urang naon gitu kan. Stres ke. Tapi kalau misalkan alhamdulillah saya udah balik ke jalan yang lurus gitu ya istilahnya. Atau di pikiran. Akhirnya misalkan ngupload sebulan sekali gitu itu jadi masalah. Subscriber misalkan naik kan seukur 2 gitu jadi masalah saya mah. Yang penting saya tetap bisa nyanyi, saya tetap bisa nyalurkan hobi saya gitu kan. Tapi kalau misalkan nanti fanbase saya udah kuat, saya insya Allah mau ngeluarin lagu sendiri. Gitu. Mari kita doakan supaya dilancarkan merenya. Amin, nah, amin. Ketika Aldi juga ya sing cepet naik gitu kan subscriber sama view kan. kalau berat badan mah teh orang naik gitu. Nah, saya nu hese berat badan itu naik iya masalahnya ya. Aduh. Ya intinya mah karena kan sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi orang lain. Da urang teh meureun ajengan lain gitu. Ya, artis lain artis gitu. lain. Cuman setidaknya ketika kita mengetahui sesuatu atau mempunyai sedikit ilmu gitunya, orang teh yang nge-share kanu lain. Nah itu. Kenapa? Karena sekarang kan masa pandemi ya. Masa pandemi itu sekolah ataupun belajar, proses belajar mengajar sangat jauh dengan zaman kita. Jauh sekali. Jadi model ayeuna kan netizen ngabacot seenakna gitu. Kalau zaman kita masih ada akhlak. Masih ada akhlak ka guru. Karena naon? Urang papangi jeung guru. Panggil jeung guru. Aya nu sieun gitu. Aya kasieun ka guru teh ayeuna mah budak ayeuna zaman ayeuna nya di ciwit seutik bejakeun ka kolot teh lain ngabelaan guruna tapi ngabelaan budakna. Di Komnas Anak. Komnas Anak kan langsung bawa polisi kan. Zaman urang mah mana aya urang mau beja ku guru di ciwit lain guru nu disalahkeun urang nu dicarekan kalau ka digebugan gitu. Karena kan guru itu adalah orang tua di sekolah. Hormati guru. Halo, mana para guru? Subscribe. Hormati guru, sayangi teman. Itulah tandanya kau anak budiman. Budiman abus. Tapi halus walaupun anak budiman jadi beungar gitu. Beungar. Tadi teh orang pohodi aduh kieu matak mending kene langsung daripada di ieu nya. Iya. Nah, selama itu kan ya terus can menghasilkan. Perjuangan aku masih karena kan kayaknya pasti karek sakit guys menyerah terus semangat tiba-tiba semangat menyerah deh gitu. Nah, aku orang ditinggali channelnya dari dulu sampai akhirnya ya walaupun udah jarang tapi masih kena yang upload berarti kan masih ada setitik harapan atau setitik semangat gitu. Perjuangan anu paling bikin senang jadi maneh berjuang di channel YouTube teh. Aya tuh hal nu paling menyenangkan maneh itu nu pertama. Nu kedua sebaliknya maneh berjuang aya nu paling anjir bete drop dan lain-lain. Ya itu kalau misalkan anu paling menyenangkan mah saya bisa nyanyi. Bisa nge-publish. Tapi nyanyi di WC gak bisa. Bukan nyanyi di WC video kurang bari mana di video gitunya. Nah, lebih menyenangkannya itu bisa dipublish, dikenalkan ke orang, diperdengarkan ke orang. Caranya lewat YouTube. Karena kalau manggung saya udah jarang manggung, jujur we geus selamat yang manggung. Ya, gitu. komo ayeuna kan. Komo ayeuna gitu. Nah, yang paling menyenangkannya itu yang paling paling bikin stresna gitunya. Ya eta kalau saya ngejar view. Jujur we. Tah, mana yang ngejar view gitu kan, ngejar subscriber. Paling stres. Nepi ka kumaha stresna? Wah, nya. Apakah gara-gara ngejar subscriber ya awak tengah gedean? Lain atuh. Saya mah ada tilu leutik ti lahir ting kumahanya saya geus segede kieu gitu dah yang gedean dah saya cek kolot macananya lamun geus kawin gedean anger we. Geus kawin. Geus kawin boga budak anger segede kieu. Urang geus kawin gede wae gitu. Ya itu mah kembali deui lah. Jadi hal nu paling geus maneh teh lain menyerah atuh. Pokoknya mah kesel. Nah itu pernah sekali itu. Gara-gara terjerumus bahasana terjerumus saya ngejar-ngejar subscriber, ngejar-ngejar viewer, nepikeun ka tiap detik, tiap menit saya ngecekan terus sampai ku istri saya mah dibejakeun geus atuh cenah ditinggalian wae cenah kal-kalieur emang nya bener gitu. Oh, pada waktu itu mana sekali?
Geus kawin posisi geus kawin. 2019 teh akhir teh kan saya teh kawinnya. Nah 2020 tuh saya tuh terjerumus ke jalur itu. Oh, 2020 teh karena lihat orang lain, lihat kawan saya, duit, gitu. jadi duit itu kan, yang si YouTuber yang lain teh itu teman-teman saya teh kenalan gitu kan jadi duit. Sempat terjebak kadinya gitu kan. Sampai geus lah nanaonan orang nge-YouTube gitu teu meunang nanaon kalau capek pogoh deui gitu kan, aya pamajikan enak komo orang lebih kudu bisa fokus kana gawe. Tapi dipikir deui orang keluar jalur ya gitu kan. Orang keluar jalur gitu. Jadi bisa bertahan sampai sekarang ya alhamdulillah. Kalau misalkan view naik ya alhamdulillah. Kalau misalkan gak ada yang nonton ya bodo amat gitu. Yang penting orang mah bisa nyanyi, wadah orang nyanyi di dinya. Ya kan, kalau misalkan orang cuci leuweungan di luar meureun urang teh kalaka disangka nu gelo meureun nya, disangka aganengan batur meureun nya gitu. Disangka nu gelo anyar meureun. Ulah nyebut gelo, disangka ODGJ anyar meureun. Oh, ODGJ anyar. Padahal maneh lain anyar, ODGJ yang selila gitu meureun. Selila. Cuman karena tempat tinggal anyar gitu. Tempat tinggal anyar, wargana anyar gitu kan. Jadi disangka nu anyar gitu. Padahal nu selila gitu. Padahal mah pengumuman, ODGJ dengan selila gitu. Jadi kudu heran. Ya malah saya mah ya udah wadahnya di YouTube, ya udah nge YouTube aja gitu. Ya karena kalau misalkan saya punya karya, saya punya hobi, saya punya talenta, nggak dia salurin lebar gitu kan. Dan kalau misalkan saya ikut Indonesian Idol mau mungkin menang. Jadi jika peso merenya. Ya peso mau tadi asah muncul. Ya sarua sih orang yang channel YouTube ge biar wawasan orang bertambah karena naon. Nah, channel wawasan bertambah karena kia bro, di tiap jelema itu jangankan udah nggak bertemu lama. Saminggu teu panggih itu namahan ilmuna. Jadi kan orang lumayan bisa dapat ilmu tadi kan, apalagi sekarang ya rekan-rekan bagi YouTuber pemula gitunya juga orang-orang gitu. Kita nya bertanya ya kan suhu ya nunggu senior. Jadi ulah ditingali. Wah, ieu mah can ngahasilkeun duit, monetize. Jadi tolong jangan dilihat hasilnya karena hasil itu bonus. Tapi nu berat mah perjalananana. Perjuangannya, proses. Jadi meureun geus lila gitunya. Tahu kan meren jika subscriber kunaon ieu bisa tiba-tiba bisa turun terus monetize itu naon terus ayeuna kan nggak cover berarti lamun nggak cover udah siap merennya dengan persentase dan non tadi copyright copyright dan lain-lain gitunya terus aya bahasan dolar koneng dan lain-lainnya eta meureun geus paham gitu. Paham. Nah aja sih kurang diomongkeun heula ieu enak kabeh. Jadi nu nonton teh bakal nepi ka parat. Soalna lamun ku urang can diomongkeun nu rek ditanyakeun ku urang gitu nya. Engke teh geus lah bisi geus membosankan. Geus di awal. Geusan tapi ku urang di awal disebutkeun kieu jadi heueuh naon sih? Kunaon sih subscriber kieu atau naon sih monetize teh gitu nya. Jadi videona leuwih panjang. Jadi kan leuwih loba nonton gitu. Part 2 biasanya nya. Oh, iya bisa nepi ka part 5 part genep we enggak ada masalah sih gitu di urang mah. Jadi kan nu tadi terkait yang ditanyakeun. Nu pertama meureun ulah waka ngomongkeun subscriber dan lain-lain gitu nya. Pasti tujuan seorang YouTuber teh hayang dimonetize. Hayang dimonetize. Kebanyakan. Apa itu monetize? Ya monetize jadi bisa dapat uang dari YouTube lah. Istilahnya simpel nama gitu. Dapat uang dari YouTube dari hasil kita bikin video. Cuman ya nggak semudah itu full show gitu kan. Nggak semudah itu full show. Kalau mudah semua orang jadi YouTuber. Iya. Beda aturan YouTube zaman kita SMA dan YouTube zaman sekarang. Tuh. Beda sekali. Kayak suara alarm mobil. Ya, biasa. Karena belum punya studio. Nah, itu. Udah punya studio kalem oke. Beda. Zaman baheula kita cukup upload video teu mikirkeun eta lagu saha, pakai gambar saha buatan saha, bikin puteng buatan saha tuh mikirkeun eta kita bisa jadi duit. Hanindia contohnya salah satunya. Ya kan? Sebelum ada aturan-aturan copyright macam tek-tek banget kemarin itu enak sekali jadi YouTuber itu. Sebelum 2000 berapanya? 2013 itu lagi enak-enaknya pun jadi duit lah. Tapi setelah ada aturan baru
memang YouTube lebih selektif, lebih apanya? Lebih seket lah istilahnya karena urusan hukum gitu. Itu berubah itunya aturannya. Gitu. Jadi lebih ribet gitu. Lebih ribet. Jadi jangan kira gitunya YouTuber teh oh gampang asal upload video. Walaupun ada juga faktor laki lah. Iya. Jika baheula kan ingat ketika naon sih anu kemar teh si Adobe teh ngaranna teh. Hah? Kemarin? Anu kemar geuning YouTuber itu sampai manehna ngerasa ya udahlah orang down kunaon gara-gara eleh viewersna ku dewan beli cupang. Oh. Nah itu menjadi stres nu gitu kan. Nah bandingkan orang bisa bebeakan nyeun video, nyeun konten segala make modal gitu. Modal orang kudu nyanyi unggal penting gitu kan, mixing we bisa sapoean gitu kan. Yeah. Tapi kunaon eleh kudu ngadu cupang gitu. Enggak jelas loh videonya. Dewan beli cupang gitu. Ya. Cuman ya itulah faktor keberuntungan mungkin. Keberuntungan. Terus orang ningali kamari viewers nate nepi ka 15 juta. Edannya. Waktunya nggak lila cuma 3 menit atau pokoknya 2 menit sekian lah hampir jadi shortnya. Tapi kan itu eta karena udah 3 menitan. Tutorial buka tutup gelas. Kan ya kalau dibilang simple pisan gitu. Ayo lebih parah. Lain tutup gelas sungkul. Ayo lebih parah tutorial bernafas sok teangan. Aya. Cuman kieu nya orang berpikirna ketika maneh gitunya harus editing bahkan tadinya ngedit lagi bisa sampai sehari eta yang ngedit tunggul gitu. Acan meureun rekaman gak mau langsung jadi. Mau langsung jadi rekaman bisa sehari. Yakin beberapa kali gitu. Nah, aku mah perasaan maneh ketika viewers maneh nu kitu hanya 70 gitunya. Tapi konten-konten tutorial buka tutup gelas itu bisa 15 juta. Nah, itu nya kadang ya. Rasanya tuh aduh, kok orang sebenarnya masih kena sakieu gitu kan ya. Tapi kembali dari ketujuan awal. Tujuan berkarya gitu. Berkarya, tujuan. Didengarkan ke batur atau didengarkan ke batur ya bodo amat. Ya jawabannya sangat bijak sih sebenarnya. Sangat bijaknya sebenarnya ngupahan diri sorangan. Ngupahan diri sorangan memang ngubaran di hati gitu. Ulang berkarya. Padahal hati mah kok iya bisa gitu. Kumaha carana sih gitu. Padahal kadang-kadang saya berpikir paradigma orang Indonesia, untuk orang Indonesia humble sih nya orang luar negeri sarua sebenarnya mah. Sebenarnya naon kayakna. Sebenarnya sih kayakna gitu kan. Kok yang viral teh kudu jadi jelema gelo heula gitu. Padahal udah ulah gelo. Kudu jadi ODGJ. Jadi ODGJ padahal orang yang ODGJ istimewa heula gitu nya paunya disebut kena aya hasil digelutan. Bener teh. Aya anjing urang geus mamawa sarung bari urang rek nyampeurkeun ka urang nu kabur gitu kan. Aduh. Itu padahal hal-hal dilakukan ke urang baheula gitu. Gitu kan. Hasil dilawanan gitu. Tanaonan sebenarnya gitu kan. Jadi, ayah sawah baseuh disangka garing urang ngajeleng pikati blesek geuning gitu. Nengat nog gitu nya dan lain-lain. Gitu. Ayah tangkal kalapa dipurageun ini kalapa. Sebenarnya hal-hal gitu tapi kok bisa payu gitu nya di kalangan penonton orang. Cuman kan orang sebenarnya bukan nggak bisa bikin yang kayak gitu, bisa. tapi kan kita ayeuna usia sudah tidak muda gitunya. Jadi usia tidak muda, jiwa boleh harus tetap muda. Iya, jiwa mah, tapi kan kelakuan mau mungkin seperti itu gitu. Tapi ya setidaknya orang ayeuna lebih orang hayang jadi jelema anu orang dari kecil sampai umur sakieu geus bisa meraih naon, mencapai naon dan hayang nge-share lah ngabejaan. Yeah. Mau itu pengalaman buruk, pengalaman baik gitu. Mungkin kalau misalkan pengalaman baik bisa di-share bisa diturutan. Bisa diturutan. Nah, kalau pengalaman jelek mungkin harus lebih karena iya urang geus ngalaman ieu. Ieu teh ulah. Ya, harus dihindari. Jadi rekan-rekan bisa lebih ieu nya, lebih memilah lah. Lebih bisa memilih gitu nya. Nah, jadi urang bikin seperti ini teh nya tujuannya eta sih. Karena naon urang teu apalnya umur urang nepi ka iraha gitu nya. Karena kieu lamun ayeuna urang geus eueuh nya geus eueuh. Tapi setidaknya kalau misalkan orang memanfaatkan teknologi ya, aya YouTube, aya medsos yang lain lah. Jadi setidaknya walaupun orang udah nggak ada di sini, orang bakal inget nya pernah nonton si ieu teh ngomong kieu, padahal orangnya udah nggak ada. Simpel sampai sekarang kan almarhum Bung Karno gitu. Eta mah lila. Tapi sampai sekarang budak leutik oge apa? Saya ngutip kieu ti Kang Mus. Harus malu tuh sama gajah. Gajah aja mati meninggalkan
lainnya kan orang meninggalkan gading Gading. kan gitu. Hari orang manusia gitu yang berakal, punya pikiran, akal dan pikiran gitu, mati gak mau meninggalkan apa-apa gitu kan. Berarti gajah sarua nya jeung Gisel. Jeung Gisel nah? Oh gading. Meninggalkan gading. Aduh, ya mah penggemar NXXX juga. Tuh, kan kayak Gisel, Ariel, siapa sih yang nggak tahu? Gak gitu. tahu ya. Bahkan Heboh ini, sekolah. itu pengalaman Aduh, parah sih. parah, gitu. parah. Tapi ya udahlah, jangan karena Mau ini diceritakan mah bisa rame. nyuat artis gitu, itu bahaya pisan. Tadi kan Tina Monetize tanya, sebenarnya cara nge-monetize atau orang misalkan punya channel yang dimonetize ribet tuh sih? Ribet lah. Kok aturan limitin lagi? Nggak kan, nu orang tahu aturan itu 1.000 subscriber dan 4.000 jamnya. Tadi samping eta otomatis kan, apakah ada hal-hal yang harus dirubah lagi? Ya, kemana? Lebih ke copyright sih sebenarnya yang matang keberatin mah. Lebih ke copyright kalau misalkan kita udah dapet monetize. Kayak misalkan bikin video tutorial misalnya, atau misalnya video ngobrol-ngobrol kayak gini, tapi ada backsound. Backsoundnya teh lagu orang lain. Terus kedetek sama si algoritma YouTube. Walaupun sedetik. Walaupun sedetik, 3 detik pasti kedetek. Kalau sedetik mah enggak sih kayaknya mah. Misal orang kan ngobrol. Ente pakai ringtone misalkan lagu Tulus lah. Lagu Tulus misalkan. Mana mau Tulus sih katanya. Moal. Lagu Roma Irama mungkin mah. Bisa Roma Irama. Misalkan pas orang ngobrol gitu, langsung anu telepon lagu Roma judi. Misalkan 5 Ketika detik. meracuni kehidupan gitu. Bisa jadi pengaruh karena copyright. Nah, copyright itu nanti aya anu memang bisa seperti persetujuan si pemilik lagu nanya. Dan sebenarnya mah artis sama tidak mempermasalahkan Ya kan ari eta mah dan orang juga tidak ada niat itu kan situasional. Nah, tapi kan algoritma mah tuh bisa diulah-ulah gitu kan. Karena itu kan robot yang kerja. Algoritma mah. Misalnya memang si copyright itu ada yang bisa bikin 100% ke kita, ada yang dibagi rata, ada yang berapa persen, ada yang kita tidak dapat sama sekali. Oke. Anu 100% untuk kita kumaha? Anu teu kena copyright nu pasti. Anu non? Nu teu kena copyright. Oh, itu maksudnya hasilnya. Nu teu kena. Orang pernah sih, orang upload video terus tiba-tiba aya nu nelpon gitunya. Langsung muncul ringtone salah satu lagu gitu. Cuman teu lila langsung diangkat gitu. Nah, hal-hal seperti itu apakah bisa jadi copyright? Tergantung kebacaan itu ku algoritma. Kalau misalkan beberapa detik bisa aja kena, bisa aja enggak. Akhirnya misalkan 1 detik berperan ada sih. Ya kan? Akhirnya tahu berapa detik gitu kan. Kayak misalkan lagu disebut plagiat pun itu harus lebih dari 8 bar kan. Kalau misalkan sama 8 bar itu baru disebut plagiat. Nah, YouTube juga sama, kalau misalkan ada beberapa detik dan itu terdetek itu lagu orang lain dan sudah didaftarkan sama pihak label dan lain-lain gitu kan, itu baru bisa masuk ke copyright. Dan tapi kita bisa akalinya gimana? Bisa dipotong, si suara itunya dihilangkan, bisa ditarik videonya, terus kita upload ulang, bisa juga ya dilanjutkan aja lah kalau misalkan nggak ada masalah mah gitu. Oh jadi ketika kita udah ngupload di YouTube itu bisa dipotong? Bisa. Nanti di YouTube-nya kan ngasih tahu. Ini ada copyright dari menit kesekian ke sekian itu ada copyright, misalkan punyanya GNR, misalkan Rosis. Nah itu kita tuh bisa ngepotong atau enggak, mau dipotong atau enggak, bisa gitu. Karena ada yang namanya YouTube Studio, ada editingnya, itu bisa ngedit video juga sebenarnya di YouTube. Di YouTube Studio gitu. Ini ilmu semua ya, walaupun can ngasilkeun gitu. Jadi ulah ditinggalin pikirannya. Nah sebetulnya ini hanya motivasi lah. Motivasi. Buat yang nonton gitu. Karena hari zaman emang geus kudu dimotivasi gitu, mah seberapa tahun gitu. Nah tadi cenah urang yang mana teh ngomong copyright gitu. Naon sih aya copyright teh? Copyright teh hak cipta, undang-undang. Jadi kumanya? Kalau misalkan saya bikin lagu ya, saya teh punya hak cipta saya gitu. Lamun didaftarkeun teh. Teu enak dong lo misalkan tiba-tiba orang nyanyiin lagu di cover ku batur, terus laguna lebih enakan ku batur, terus payu ku batur. Kan orang menang naon gitu kan. Lebih ke itunya sih sebenarnya yang mempermasalahkan copyright di musisi cover tuh itu. Karena ya orang lain yang bikin susah bikin lagu teh emang bener. Kalau rasa kok saya susah bikin lagu. Ya, karena susah bener.
orang baheula geuninnya pernah nyeun lagu karena ketika orang nyeun lagu kayak ieu sarua jeung lagu naon padahal enggak pernah gitu. Enggak pernah denger lagu eta. Tiba-tiba gitu coba tahu, oh iya laguna mirip iya gitu kan. Matak baheula urang atau didinya itu kaum tukang ngabuli cenah. Denger lagu The Massive Jiga lagu mah juga naon. ieu. Padahal orang yakin itu enggak ada niat ke sana. Karena karasa lah ku urang basa ti heula rek nyieun lagu. Nah cenah ieu jiga lagu ieu. Lagu naon aing laguna kita pernah ngadengi gitu kan. Kita apal-apal acan gitu kan saha nu nyanyina gitu kan. Eta. Makanya saya mah nya aturan ngakaper saya. Hiji saya mau ngamawakeun lagu anyar. Mau lagu anyar. Karena menurut saya nya lagu itu punya masana masing-masing. Ya. Punya masana masing-masing. Ketika lagu itu meledak hits, itu kan harusnya bisa si musisinya tuh bisa menikmati ya kesuksesan dari lagu itu teh. Ya kan? Terus tiba-tiba ada orang yang cover. So, si musisi aslinya ketutup jika kasusnya akan. Lagu akan diheula kan. Tiba-tiba ketutup pasti kan ada rasa aduh tengenah ya orang gitu ditutup ku batur. Ya, nah, makanya saya mah aturannya tidak mau cover lagu orang lain teh lagu baru. Ya misalkan 10 tahun ke belakang. 10 tahun ke belakang. Saya mah ada generasi 90-an ya gitu kan. Karena lagu-lagunya generasi 90-an. Jadi mungkin bukan lebih ke 10 tahun yang ke belakang. Teu naon anu satahun ka tukang tapi lagu itu tidak pernah viral. Udah tidak viral lagi. Nya udah tidak viral atau emang enggak viral Nggak sama viral sekali. sama gitu sekali nya. itu. Jika aya geuning lagu si Anang Hermansyah Ah, mana teh apal tah? anu ku Pirsa. Oh, biasa. Aku lelakimu. Oh, Itu kan orang sampai banyak orang ditanya apa tuh ya lagu saha asli. Kan enggak ada yang tahu. ya. Tahunya Pirsa gitu kan. Nah, seperti itulah gitu. Saya mah tujuannya lebih ke situ. Apresiasi karena memang bikin lagu itu susah. Banget. Jujur susah benar gitu. Kalau hanya sekedar bikin kata-kata babari semua. gampang, banyak yang bisa bikin kata-kata puitis gitu kan. Kamu sekarang banyak anak-anak senja dan anak-anak kopi gitu kan. Benar. Itu kan kata-katanya puitis total gitu. Kritis tapi fuck lah. Kenapa ya? Ya kudu disensor tit gitu fuck. Enggak apa-apa lah. Lamun itu tenan naon? Terang naon sih? Karena kan tidak ada unsur Enggak menghujat, enggak ada menghujat. Enggak menghujat. Karena ada orang mah gak ada niat apa-apa, cuman bagi orang sendiri gitu nya. Sendiri. Cuman tetap sih ada ya aturan kata-kata kasar yang boleh dan tidak boleh. Oh iya. Iya. Orang sok ngomong anjing. Ya tapi selama tidak ada yang nge-report tuh tidak jadi masalah. Ya karena kan ngomong anjingnya bisa kan orang ketika ngobrolin anjing din mana? Ya kan? Lamun mana nge-report berarti Nge-report bisa. ya bisa. Tapi lamun batur kan nggak bisa. Bisa orang lain. Kenapa? Ya kata-kata kasar yuk, explicit content. Kan kayaknya ketika siapa orang nonton di podcastnya Om Deddy gitu. Ketika anu berhak melapor, itu teh orang iya jadi bukan misalkan orang ngomong ke maneh gitu anjing maneh. Terus tiba-tiba si Nopan report itu kan nggak bisa cenah. Ya emang nggak bisa sebenarnya mangan Ari. Karena orang lagi orangnya tenan naon gitu jawabannya kan. tenan naon. Cuman kan dari sistem kita bisa nge-report. Tapi bisa banding berarti orang. Bisa banding orang. Cuman orang bisa banding. Kan report tuh nggak selamanya diterima langsung sama pihak YouTube Oh yes benar. Nggak langsung pasti kan ada istilahnya mah di filter deui gitu. Ada verifikasi lagi gitu. Maka kita harus hati-hati supaya tidak menyinggung orang tuh ya gitu. Ya makanya orang mah daripada ketika kita ngobrol kianya ngomongin batur mah tak aing mah langsung we gitu. Tadi kan model orang nya iya senior sih tapi teu ngasilkeun duit. Karena non aing mending langsung daripada iya di luar. Makana jadinya rekan-rekan yo ketika ayeuna usum nuker viral yo misalkan tuturuti kamari viral cenah anu prank 2T kunaon maneh nu kudu riweuh. Kalaupun itu pun ayanya 2T eta misalkan bukan prank emang mana rek kabere? Kan gitu. Terus ayeuna yang 2T itu enggak ada. Emang mana ngerasa katipu ku eta? Kan enggak juga gitu. Matak bijaklah dalam bermedsos. Bermedsos gitu. Lebih bijak lagi karena kan ada guideline-nya. Nah, ketika orang ningali berita-berita nu ayeuna gitu nya juga ayeuna cenah Joko Chandra menang remisi hukuman. Terus di diskon. Terus nu kamari teh saha nu anyar keneh teh? Si saha nu hakim teh? Dinar Candy. Oh, dia si Dinar Candy. Pakai bikini kan ya? Pakai bikini ditewak, orang nyelo komen dan lain-lain. Maksudnya kalau mau komen ya silahkan, tapi anjir kata-katana tuh jangan sampai kita teh menjelekkan instansi. Nah itu. Misalkan aya orang pernah maca
menjelekan kepolisian, menjelekan iya. Jadi gini, Pau, cik saya mahnya barudak zaman ayeuna mah sekolah teh fungsinya teh cuman belajar aja, nggak mendidik gitu. Padahal kan sekolah itu tujuannya itu belajar dan mendidik. Akhirnya belajar, iya belajar, didikannya mana? Kalaupun kita didikannya udah berhasil, harusnya kan kita lebih ke budaya ketimuran lagi dong. Sopan santun kita tetap mesti dijaga. Tapi kan budaya barat di sebenarnya masa sopan santun. Sopan santun. Ini bukan masalah dari budaya sih lah mencek orang, tapi ke personal orang Personal, gitu. Nah itu apanya? Jadi belum berhasil lah pendidikan teh. Masih belajarnya aja berhasilnya gitu. Karena kembali deui kumaha dari diri kita. Iya. Contohnya orang ketika orang dulu belajar sebetulnya nggak ada tekanan. Nggak ada tekanan. Tapi karena diri kita ada bukan kemauan sih. Diri kita mikir lah. Iya, Lebih ke mikir pada orang lamun teu sakola atau henteu naon bodo amat kalau gitu kan. Teu pernah wah mana cenah teu sakola rek jadi naon enggak pernah gitu. Maksudnya nganggon meri we Nganggon cenah meri, gitu. bahasana gitu kan. Tapi karena kita dari keinginan diri sendiri gitu. Ya jadi rekan-rekan generasi milenial karena kebetulan penonton orang itu lolobana di usia 18 tahunnya. 18 tahunnya gitu. Nah, jadi harus lebih rada hati-hati. Jangan asal orang hayang viral nyeun konten anu konyol. Nah, selanjutnya orang balik deui karena iyanya persentase. Persentase naon? Tadi kan lamun mana kan covernya YouTube-na. Seandainya kita berandai-andai we, lamun misalkan gagal tinggal berandai-andai deui. Karena hal yang paling babari itu berandai-andai ya. Seandainya geus jadi duit ieu. Menang seberapa persen sih? Tergantung sih saya Ki. Dari misalkan mana yang cover lagu GNR. Tergantung, bener. Tapi justru lebih aman kan yang cover lagu luar daripada lagu Indonesia. Why? Luar mah dah teu mamawa hukum gitu Lalu misalkan si YouTube teh privasi YouTube we nu dipakena. Kalau misalkan udah copyright ya berapa persen nah. Tapi Indonesia bisa wae mah hukum. Wah, ieu lagu ieu saya tunggu-tunggu nah kieu laporkeun. Bisa gitu. Di urang mah da intina mah ujung-ujung duit dah. Jadi teu bisa nego bagi hasil maneh? Bisa. Kan ayeuna misalkan kebanyakan cenanya kemarin nu isu-isuna rame lamun misalkan rek kapar kudu izin heula. Kudu naon heula kan kudu boga laguna. Mun kira kitu rek ribet atuh euy. Kumaha ayeuna nu rek manggung anu biasa nyanyi di kafe-kafe. Orang rek ngabawakeun lagu maneh kudu telepon heula misalkan ka Ikang Pauji telepon heula, "Pak Ikang Pauji saya rek ngabawa kapar lagu di dinya" gitu kan. Atoh nu aya lamun kitu maneh jadi wawuh. Ya, di orang boga nomor di mana? So, boga nomor di mana? Karena sangat privatnya, begitu mah tuh beda jeung urang-urang. Beda, tapi kan misalkan ada masalah persenan, sebenarnya YouTube geus ngatur. YouTube geus ngatur. Aya nu bisa jadi orang teh menang 100%, bisa jadi orang cuma dapat 50%, bisa jadi tina misalkan penghasilan satu lagu 1 juta misalkan, orang cuma menang 15.000 ge bisa. Oh, berarti hanya satu lagu sekian lah gitu lah. Nyala sekitar segitu. Bisa gitu. Nginum heula, Din. Oh, gimana? Can dibuka. Tadi sok santai ya. Santai. Iya wajib dia lamun ngedit saya pasti kudu aya ieu. Wah, berarti lamun geus nginum ieu ngomongna diedit sih ieu geura moal sesuai kenyataan. Wah, bahaya. Bohong itu gitu mah. Tapi sabotol we cukup lah. Naon deui nya nu acan teh subscriber. Karena kieu urang teu karasa baturnya urang sorangan tiba-tiba subscriber urang teh loba. Terus pas ditingali tadi isu-isu kok jadi leungit bahkan sampai nyampe 50 lah leungitna. Kunaon tah? Eta kieu bisa jadi itu teh si sistem YouTube-nya teh, si algoritmenya teh nyangka si subscriber orang teh robot. Bukan orang anu nge-subscribe. Nah, makanya ini mah saran ya buat YouTuber pemula, hindari
subscriber melonjak tiba-tiba. Hindari. Soalnya eta nanti bakal disangkana itu teh kita pakai robot. Walaupun sebetulnya itu teh orang bener gitu. Nah, tapi memang ada waktu tunggu biasanya. Ketika saya teh misalkan tiba-tiba dapat subscriber ya 50.000 misalkan. Dari 1.000 jadi ujung-ujung 50.000. Nah, besok nanti ujung-ujung jadi 1.000 lagi. Gitu. Itu teh bisa jadi kalau misalkan memang terverifikasi itu bukan robot, subscriber kita bisa balik. Tapi kalau misalkan itu terindikasi robot, ya udah. Paling jeleknya kita di-ban. Di-ban paling jeleknya. Nah, ban permanen atau kumaha? Bisa ban permanen, bisa ban sementara. Bisa. Itu. Tadi kan jangan tiba-tiba melonjak. Aya batasan tuh sih. Nah, itu. Belum ada. Itu rahasia sih itu. Karena lamun Arapa pasti diakalan gitu kan. Orang Indonesia bukan jago ngakalan. Nah, itu. Tidak kekurangan orang pintar gitu lah. Orang jujur. Itu omongan Sacik. Apa tuh? Tidak apal. Kasino Hadi Wibowo. Jadi rekan-rekan anu sok nonton kena TV kata-kata yang tadi, Indonesia tidak kekurangan orang pintar, tapi Indonesia itu kekurangan orang jujur. Itu kata-kata dari trio Warkop DKI almarhum Kasino Hadi Wibowo. Gila lu, Bro. Mun teu salah namanya. Jadi, walaupun ya rekan-rekan ulah ditinggali heureun unggul dan lain-lain. Dari sisi lainnya mereka itu berisi intelek unggul. Om Indro suhu semua gitu. Semua itu mau panutan bener. Tadi teh karek nepi naon, Din? Tadi teh naon itu eta kopi. Oh, subscriber ya. Oh, subscriber. Tah, terus orang teh loba keneh nya. Jika nu tadi dolar kuning teh naon sih? Dolar kuning teh ya. Sok kadenge gitu di take down dolar kuning. Semacam peringatan lah gitu kan salah mah nya. Soalnya saya can pernah ngalaman sih gitu nya. Udah bener kan? Can pernah, can ngasil kan. Cuman saapal saya lamun misalkan hejo itu 100% buat kita. Lalu misalkan koneng bisa jadi ada pembagian. Kalau udah merah itu kita dilarang. Dalam artian video itunya. Video itu dilarang. Bukan channelnya. Bukan channelnya. Videonya yang dilarang. Jadi bisa aja dibatasi di suatu negara tertentu, bisa aja gitu. Misalkan di Indonesia bisa tayang ya, di Amerika mah nggak bisa tayang, bisa. So kadang-kadang kayak kayaknya kita teh nonton video di channel naon misalkan itu teh orang Amerika tapi kita tuh bisa nonton ketika kita pakai VPN kita lokasi di Singapura misalkan kita jadi bisa nonton. Nah itu pembatasannya seperti itu gitu. Makanya gunanya VPN itu sebenarnya ya bisa mengalihkan lokasi orang. Jadi VPN teh lain gunana keur tahu gitu. You know lah what I mean. Pak orang ya terkait channel orang ada asa piraku lah channel orang di Amerika gitu. Jangan ditasik terus bu ya. Karena dia bisa tayang di Amerika karena obrolannya bahasa Sunda. Tapi lamun bulena orang Amerika bisa wae. Bisa. Orang Amerika bisa bahasa Sunda bisa wae kan. Tapi video orang ditonton di Amerika jeung di Jepang ya geus pasti. Bisa. Bukan bisa, tapi geus pasti nu nontonnya aya orang Jepang jeung aya orang Amerika. Nah, karena orang buka dulur masih di Amerika. Tonton cek orang teh. Ya, bisa. Cobaan orang buka channel. Bisa. Mereka kan. Terus buat orang di Jepang. Apa? Saha? Si kapten. Oh, Bapak Ardi, Bapak Kapten, Bapak Dalang, iraha bade ka dieu. Di Jepang kan manehna. Kurang, Bro, tonton. Bahkan orang rencana sih collab jeung si Ardi gitu. Ya. Jadi karena orang kan kayaknya hayang apal Jepang. Ya, Jepang hanya apal secara ieunya. Secara anime yang unggul, ya. Hentai lah dan lain-lain. Jap dan lain-lain gitu kan. Jadi orang hayang ngadengi langsung gitunya. Karena kayaknya orang sok sering lah nonton di video-video gitunya. Tapi kan orang nggak tahu itu teh saha orang mana. Orang Jawa lobana. Ari ieu mah babaturan orang sekolah. Ya, tuh. Saangkatan, sakelas terus. Jadi orang lamun ngadengi langsung ti manehna orang lebih excited gitu nya. Lebih iya bukan tinu lain terpercaya tapi lebih nya gitu. Sama seperti kasus Covid kemari. Nah, kumaha cenah. Kasus Covid kan kieu, pas pertama aya Covid. Emang diberitakan loba banget. Tapi kenapa sih di orang-orang terpercaya? Karena naon? Wah, yang meninggal di suatu daerah sekian ribu. Orang masih terpercaya naon? Karena nu maotna orang enggak kenal. Iya, benar. Tapi setelah
nu ayeuna gitu nya varian delta gitu atau musim ayeuna urang babaturan aya yang urang sering komunikasi gitu nya atau pernah komunikasi atau enggak lost contact itu 4 orang udah meninggal bro gitu. Jadi tetapnya rekan-rekan tetap taati prokes. Stay healthy pokoknya malah stay home. Orang adalah orang yang nggak percaya COVID awalnya. Bahkan orang nu ketika ada vaksin, wah orang mulai vaksin. Karena apa? Jujur gitunya, ya bukan konspirasi, bukan orang tuh berpikiran seperti itu. Cuma karena orang berpikir orang sehat gitu. Ya udahlah gitu. Cuman setelah ada salah satu teman orang yang meninggal dan itu positif COVID, disitulah baru orang, oh ya udah. Ini saya meluruskan deh kayaknya masalah vaksin sebetulnya bukan kita jadi anti sama si COVID-nya. Ya benar. Bukan, lebih ke meringankan apabila kita kena COVID, meringankan gejalanya supaya tidak sampai ke tahap yang paling kritis. Itu sebetulnya mah. Bukan jadi tiba-tiba kita udah divaksin jadi sangunahna bisa kemana wae, enggak seperti itu. Jadi ketika rekan-rekan bertanya mungkin emang orang lain basic dari kesehatannya gitunya, tapi orang ini kan selalu bertanya ke ahlina gitu. Jadi ketika divaksin itu bukan berarti kita bebas COVID. Bukan berarti bebas COVID. Karena kiranya teman saya yang kemarin membantu saya vaksin gitunya mau beja-bejadin mana? Kepo. Membantu pas orang vaksinasi gitunya, dia juga kena gitu. Iya. Jujur saya satpam di kantor, dia habis vaksin kedua, justru dia kena. Karena mungkin balik deh jabrah menurutnya. Jabrah. Jadi gini, dia habis vaksin sehari kemudian dia malah ikut membantu buat vaksinasi di warganya karena dia kan ketua RT lah. Ketua RT juga dia ikut waktu ngevaksin juga gitu kan ke Kodim kalau nggak salah kemarin gitu kan ada acara-acara gitu. Ya mungkin karena imunnya udah drop, dia habis divaksin, ya si virusnya aktif dong. Ya, benar. Ya kan? Ya pasti kena gitu. Jadi tetap taati prokes, tetap pakai masker. Tetap pakai masker kalau keluar. Terusnya sakirana butuh teuing hindarilah. Karena kita nggak tahu orang yang dekat dengan kita atau teh bawa virus atau enggak gitu. Benar. Nah, kalau orang ya kan ini si vaksin. Alhamdulillah. Udah divaksin 2 kali dan kita sama-sama jaga prokes. Ya, Pak. Sebelum video kita pakai masker gitu. Kenapa ayeuna orang teu pakai masker cenah? Karena orang pernah nonton. Ketika sama di podcastna dari Kobuzer Karni Ilyas. Jeung Dokter Tirta. Dokter Tirta kan bilang gitu. Ya nggak apa-apa karena ini untuk kebutuhan entertainment. Ya. Terus kita juga henteu deket. Ada jarak. Ada jarak gitu nya. 1 meter. Jadi apabila misalkan rekan-rekan tadi nyebutnya kudu taat prokes tapi tadi masker. Munaina di masker dia ngomongnya jelas, bro. Gitu. Jadi tetapnya jaga 3M. Menguras bak mandi, mencuci pakaian gitunya. Anjing eta mah jadi karena demam berdarah Eta mah urang kan dia mah sorangan keneh menguras bak mandi, mencuci pakaian gitu. Memasak urang. Karena can aya nu nyeuseuf, can aya nu masak, can aya nu bak mandi. Mau saya nanya Pau, dinya Pau. Ini teh kira. Barangkali ada dari viewer saya mungkin yang nonton anu tertarik. Aduh, ya guys 28 tahun nih. Wah, kamari orang ngisi Irsan tengah bahas umur ya. Aduh, dari nggak bahas umur. Ada orang sarua, ada seumur. Tapi tenang, orang 28 ge masih kene iyalah, jag-jag. Nah, iya balik kana nu awal. Nah, kaditu salah orang gunakan dia. Nu awal terkait proyek ke depan naon din lah. Dina YouTube batu ulah dina kehidupan sehari-hari. Karena kalau kehidupan sehari-hari mah proyek ke depan ditanya naon, karena kemarin udah punya anak hiji, yang 2 istri. Orang yang boga lalaki eta masih proyekna gitu kan. Benar. Ai kehidupan mah YouTube. Di YouTube mah paling ya banyakin cover lagi, makanya bisa lebih produktif lah. Cuman yang paling utama mah saya pengen ngeluarin single sendiri, lagu sendiri gitu. Pengen ngeluarin lagu sendiri dah. Kalau rekaman mah udah sebetulnya. Cuman di rilisnya itu yang belum gitu. Saya tuh rencana mah pengen di-upload supaya bisa di Spotify, di Joox, di Langit Music gitu kan, kayak di Apple Music.
Nah sebetulnya yang kayak gitu justru lebih menguntungkan. Nah enak ya Din, ente mah kan wau jeung urang ya, Ah, misalkan ente teh ngeluarin single, ah, di-upload lah di channel YouTube ente, hmm, terus di-upload oge di urang, hmm, si YouTube misalkan ngadeteksi ya, hmm. oh iya copyright ya, itu misalkan konfirmasi berarti ka maneh, Ya udah, lamun cek maneh henteu teh naon eta mah dulur. ternyata bisa. Saya tinggal bebeja we ka orang anu apa namanya teh anu bikin hukumna eta. Oh. Anu nguruskeun hukumna eta. LMK lah mun teu salah mah ngaranna teh gitu. Jadi intinya henteu naon lamun yang punya Yang membolehkan. membolehkan sebetulnya mah. Cuman yang jadi permasalahan kan orang-orang ujung-ujung duit. Soalnya kebanyakan kan kayak musisi apa udah tidak mempermasalahkan itu. Justru yang mempermasalahkan orang-orang belakangnya kan. Nya intina mah beureun kieu nya lamun seperti itu teh. Urang meunyeun, urang menang 10.000 anyes. Anu ngupload batur menang 100.000. Iya. Lamun single ente terus di upload di urang mah karena nya urang tujuanana di ai curang ya duit mah bonusnya. Ya. Tujuanna orangnya hayang ngamajukeun lah sarua karena pure ente jeung pure orang beda gitu. Beda. Setidaknya pendengar nu lain teh ngadenge gitu. Kan orang nggak ada niat nominalnya Nominal, eta. kan. Tapi tiba-tiba misalkan di ieu ku YouTube dan maneh teu naon, kalaupun ada nominal udah karena bau ieu gampang gitu. Cuma di tukang lah. Alah itu mah. Jadi Gampang. tetep lah wadul lah hirup. Dalam artian wadul teh kieu kan karena segalanya itu sekarang memakai uang. Bener kan? Tapi uang itu emang bukan segalanya gitu. Nah, jadi sapinter-pinterna lah. Jadi bertingkahlah sesuai kebutuhan. Sesuai koridor. Ulah sesuai keinginan. Lamun sesuai keinginan mah wah loba pisan keinginan mah tuh. Jika bertindak sesuai kebutuhan ya orang butuh dahar, butuh udud meureun ya harus disyukuri gitu. Teu kudu aneh-aneh deui. Bener. Ya paling project saya mah eta kayak ngayakeun di kayak Spotify, Joox kayak gitu kan. Nah, itu mah lebih aman. Lebih amannya kenapa? Karena kan pas kita daftar nanti si yang pihak label digitalnya itu sekaligus ngurusin monetes. Oh, Sekaligus ngurusin. Jadi ada hubungnya gitu. jadi nggak usah ngaverifikasi gitu. Verifikasi gitu. Walaupun memang untuk daftarnya itu kita bayar. Ya, pasti. No pay no gain lah. Itu kan. Pasti bayar. Cuma ada royaltinya nanti kalau misalkan lagu kita disetel di mana, lagu kita ada yang bawain, lagu kita di cover di YouTube, nanti ada konfirmasi, ada yang bela gitu. Ya sama lah intinya juga kieu lah. Wah cenah vaksin gratis tapi kok bayar? Ya gratis vaksin nama gitu kan cuma bayar parkir cenah. Ya wajar we sok atuh maneh dagoan gitu kendaraan gitu. Maka hal-hal receh seperti itu mah udah jangan dibahas lah. Jangan dibahas dan jangan dibesar-besarkan gitu. Aduh. Jadi lah gitu warga netizen Indonesia gitu. Tadi kan progresnya atau plan selanjutnya supaya bisa tetap konsisten. Karena kan tadi teh bosen naon. Dalam walaupun kan ngaranna plan mah belum terjadi. Ya. Tapi setidaknya kan walaupun belum terjadi malah geus mempersiapkan ya. Biar konsisten aneh orang solusi mah teu bosan kumaha gitu. Tak aya trik-trikna teh sih. Trik-triknya naonnya? Justru karena kita cinta, ya karena kita lakukan gitu. Kalau saya mah lebih ke sana gitu. Biar konsisten deh. Soalnya kalau mood itu kan datang-datangan ya. Datang-datangan kalau mood mah. Nah, jangan kita yang ke bawah mood, tapi moodnya itu yang kita ciptakan. Berarti jika peribahasa lamun ke kerja mah cenah cintailah pekerjaanmu maka niscaya pekerjaanmu akan mencintai kamu. Ya. Jika gitu. Jika gitu. Tapi bagi orang itu teu ngaruh. Ya, ini beda deui coy, beda deui. Dalam pekerjaan ngaruhnya. Ya. Tapi dalam hal lain cik orang teu ngaruh. Nah, cintailah wanita itu gitu. Niscaya wanita itu akan mencintai kamu. Tapi ka ayeuna teu din anjing. Tuh udah kena zaman jika Dian Sastro mah sudah resep. Enggak, orang Julia Estelle din. Aduh, saya mah fans Dian Sastro Julia Estelle lah, wala Dian Sastro terlalu gitu. Jadi inti nama meureun segala sesuatu yang dimulai atau pakai hati mah. Pakai hati mah, insyaallah. Walaupun bosan ge, mau parah teuing. Walaupun gak menghasilkan ge, tapi ya karena kita nyicik saya gak obat hati itu kan.
musik itu obat hati. Jadi ya karena kita cinta pasti dilakukan, kita karena hobi pasti dilakukan. Sok pada ayeuna resep karena Japati misalkan, pasti udah Japati kan. Betul. Bener kan? Misalkan didinya resep karena lauk cupang, pasti udah cupang gitu. Ya kan saya resep lagu, ya, pasti saya nyanyi gitu kan. Apa sorangan mungkin kita geus ngeband tiba heula benernya kita pernah ngeband gitu kan. Bener Aldi mah geus eureun. Ya, orang Ya kan? karena kesibukan dan emang Geus eureun kan, terus oge gitarna sih. Sinopan aya geus sama sekali tidak terdengar kabarnya seperti gimana gitu kan. Hirup kayaknya itu sih. Teu nyaho geus. Terus si Paharul justru lebih sukses dia di musik di aliran yang berbeda genre kan. Dan emang dia lebih sukses di belakang Mungkin layar. di belakang justru. layar gitu kan. Padahal itu salah satu anggota band anu alat musik naon sih dia anu teu bisa. Iya, paling bertalenta lah. Ya kan, paling bertalenta itu bener. Jadi jika iya menurutnya di Gigi mah almarhum Baron. Almarhum Baron. Dia lebih sukses di belakang Di layar. belakang layar bener. Manajer mah Gigi gitu kan. Bener loh. Si Paharul itu kan. Padahal dia yangnya dibanding orang-orang Orang-orang mah yang gitu kan. dia yang kursus yang paling naon. berbakat lah istilahnya gitu kan. Orang mah bisa naon atuh bisa sakitu-sakituna gitu kan. Tapi lebih ya, di belakang layar. Di belakang layar, Nah, jadi gitu nah naon ge aya tempatna gitu. Orang enak nyanyian seperti ini atau Isan tadi di channel YouTube nyanyi siapa tahu gitunya ke depan mah kan bisa berubah. Jadi ketika rekan-rekan orang nyiun konten podcast atau juga ngobrol tiba-tiba orang berubah konten langsung wah tuh konsisten. Bukan tuh konsisten karena tadi teh salah satu contoh rekan kitanya manehna segala bisa dan berbakat ternyata miliknya mah di belakang layar belakang gitu. layar gitu. Oh, jadi satu lagi saya mah tujuan teh YouTube-nya kembali lagi ke YouTube ke nyanyi gitu. Saya mah pengen bisa duet sama Ari Lasso itu aja. Wajis. Itu saya mah panutan saya itu Ari Lasso bener. Oh nya teu naon lah. Jadinya nu duet jeung Ari Lasso gitu nya. Orang ngilu dipotona we gitu. Nah, terakhir Din. Kunaon sih orang ieu terakhir. Yo wah tadi geus gila gitu nya. Aya teu saran bagi YouTuber anu pemula anu ngacover musik. Ayasinya intinya mah satu jangan terpaku ke view dan subscribe gitu kan. Kalaupun memang kalian itu hobinya ngemusik ya udah jalanin aja hobinya, jangan ngejar-ngejar itu. Tapi kalau misalkan memang niatnya untuk cari cuannya ya Tong kagok sing edan sekalian gitu. Jadi tapi tidak kalian hanya otak tenaga atau apa jeung modalnya sekalian gitu. Nah cuman tuh ya harus bisa konsisten kalau misalkan memang serius seperti itu, dan jangan hanya di YouTube karena ada media lain juga yang bisa mempromosikan karya kalian, bakat kalian gitu kalau mau cover. Dan satu lagi, kalau saya mah ya kayak aturan saya jangan ke bawah-bawah kayak misalkan orang lain ada lagu baru ikutan nih biar viral. Nah, jangan kayak gitulah, itu kurang sopan. Jadi tidak punya karakter. Nggak punya karakter, kurang sopan lah istilahnya. Tapi kan kalau misalkan kita nge-covernya lagu lama nih ya, orang nih udah mulai lupa ini lagu siapa gitu. Nah kita kan ingetin lagi, otomatis kan yang punya lagu juga dia keangkat lagi gitu. Kalau jadi lah anu nyanyi nang semua keangkat di makamna. Ya bukan orangnya tuh, namanya gitu. Tadi orang ngomongnya pertanyaan terakhirnya. Ya nanya dulu tapi ini di luar konteks pertanyaan. Daun. Enteng kawin? Guys. Masih kena berhubungan di mantan? Anjing. Wah.